percaya aku pasti bisa. Belajar mendongeng itu mudah, yang penting bersemangat dan selalu ceria. Di kampung dongeng aku bisa. Aku percaya aku pasti bisa. Belajar mendongeng itu mudah, yang penting bersemangat dan selalu ceria. Di kampung dongeng aku bisa. Di kampung dongeng aku bisa. Wih. Baik, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah. Mana suaramu? Iya, ini suaraku. Halo adik-adik dan para orang tua, ayah bunda dimanapun berada di seluruh Provinsi Jambi dan mungkin seluruh Indonesia. Semoga tetap semangat, tetap ceria, menjadi orang-orang yang hebat buat adik-adik, luar biasa. Selalu sayang sama orang tuanya, selalu cinta guru dan cinta keluarga kakak adiknya. Nah, sekarang kita berada di momen yang luar biasa, tentu saja di Mari Bercerita bersama Kampung Dongeng di TVRI Jambi punya kita. Selalu ya bertemu dengan Kak Ian dan juga Kak Tommy. Kak Ian bukan Kak Ayam. Nah, pada saat ini kita akan sedikit membahas para ayah bunda dan juga para audiens atau pemirsa yang mendengar atau menyaksikan di program ini tentang mendongeng itu ternyata mudah. Iya, mudah. Nah, gimana itu Kak Tommy? Padahal banyak yang nanya, Kak Tommy, gimana sih mendongeng itu kok saya terasa sulit sekali ya, misalnya mau mendongeng untuk anak-anak kita atau untuk ya misalnya guru dengan anak didiknya. Sepertinya mereka sudah terbebani dulu ya. Iya. Padahal ada beberapa teknik yang sederhana yang bisa kita lakukan seperti dengan menggunakan media buku cerita yang ada, kemudian kita bisa bercerita kepada anak-anak kita atau kepada siapapun. Oke. Dan intinya di dasar dari semua itu adalah perlu diingat bahwa mendongeng itu harus fun Kak Ian ya. Harus fun, harus menyenangkan. Harus menyenangkan walaupun mungkin ada banyak teori yang kayak gini kayak gitu, tetapi karena kalau kita misalnya sudah terbebani dulu dengan teori-teori itu, menjadi misalnya kita stres misalnya. Jadi kayak menyampaikannya itu jadi kurang fun. Wah itu kasihan sekali ya. Maksudnya itu budaya literasi kita perlu dibangun bahkan dari dini dengan membaca tadi atau mendongeng ya. Jadi katanya kalau dipisah itu dari pisah ini apa ya? Sebuah lembaga riset. Ya di 3 tahun sekali. 3 tahun sekali ya. Internasional tentang minat baca dan juga daya belajar dari anak-anak di berbagai negara. Kita itu 2 dari terakhir ya katanya. 2 dari terakhir sebenarnya bukan kebanggaan ya, jadi mirisnya. Makanya memang kita menggerakkan atau mensosialisasikan dunia cerita atau dunia dongeng ini di seluruh jajaran keluarga-keluarga kita ya terutama. Makanya tidak akan selesai bila kita cuma membahas itu aja. Padahal cara kita untuk menaikkan tingkat budaya literasi di negara kita itu bisa dari hal-hal sederhana kayak mendongeng. Mendongeng ya. Jadi mengenalkan anak-anak misalnya dengan buku. Jadi anak-anak dari kecil sudah dijodohkan dengan buku. Sudah dijodohkan dengan buku. Misalnya kita mulai mengenalkan gambar-gambar kan kalau yang untuk kalau balita mungkin lebih banyak gambar sedikit, ya bunda ya. Kalau balita dengan gambar-gambar sedikit nanti lebih banyak gambarnya. Betul. Ini untuk anak-anak yang SD mungkin kelas 3 sampai masih kelas relevan ya. Ya, 3 sampai kelas 4 mungkin. Nah, jadi kita sudah mengenalkan buku supaya dengan cerita supaya mereka kelak akan mandiri mencari sendiri bahan-bahan bacaan sehingga mereka dengan sendirinya akan tumbuh minat membaca. Jadi ada bahasa yang mengungkapkan itu ada monster buku gitu kan. Jadi mereka tuh bukan jadi kutu lagi tapi udah jadi monster, pelahap buku yang nantinya maka pemikiran mereka juga lebih canggih lah ya. Mungkin dibanding anak-anak cara berbicara juga berbeda, vocabulary-nya juga nambah, kosakatanya tadi ya. Jadi memang kaya dengan imajinasi itu kan dampaknya ya dari kenapa harus di dunia literasinya tadi, dunia dongeng. Ada lagi nggak kata kira-kira? Kemudian juga bisa mengatasi berbagai macam kondisi anak. 3, mengatasi berbagai macam kondisi anak. Contohnya nih, kalau kita kan kadang tapi sebelum ini kita tahan dulu deh. Iya. Karena ini seru ya. Karena ada yang mau lewat sebentar lagi. Oke. Kita saksikan ada yang mau lewat sebentar lagi.
Ya, senang sekali kembali lagi. I'll be back. Kembali lagi di acara yang luar biasa ini, kita membahas sedikit tentang bagaimana peran orang tua dengan dunia literasi dan membaca yang luar biasa menumbuhkan semangat dalam membangun komunikasi, cinta literasi, dan juga imajinasi anak luar biasa. Yeah. Nah, tadi kita sempat kita tahan tadi ya, apa tentang Tips mudah mendongeng Tips atau tips mudah. mendongeng mudah. Tips mendongeng mudah ya ayah bunda ya. Mendongeng mudah. Jadi jangan aduh ini pusing gimana nih nanti atau bagaimana caranya ya sederhana aja. Nanti kita coba satunya apa nih Kak Tommy? Ada 2 formula. Ada 2 formula. Oke. Tapi ini nggak baku ya, tidak baku Ya. karena ini berdasarkan pengalaman kita saja di Ya. kampung dongeng, Oke, kampung dongeng bahwa mendongeng itu bisa dimulai. Nah, jadi kadang yang paling sulit itu adalah memulai. Memulai betul. Nah, Oke. tapi dengan 2 formula ini kita bisa memulai dengan mudah. Yang pertama, Apa ini? saya sudah tulis nih. Menggali. Kita menggali. Yes. Apa sih yang digali? Pertama? Bukan tanah ya. Bukan tapi tanah. Yang pertama suasana Oke. cerita. Menggali suasana. Oke. Yang kedua menggali tokoh Menggali utama tokoh. dalam cerita itu. Oke, Jadi, menggali suasana dan kedua ada menggali tokoh. Oke, bisa dijelaskan nggak gimana kita harus menggali suasana sebagai Iya, misalnya suasana itu pencerita. kan misalnya kita cerita tentang di hutan, Oke. tentang ayam jago yang hidup di hutan. Jadi kita gambarkan gali suasana hutan sedikit ya. tentang hutannya. Ya, Nah, semampunya ya kita gambarkan ya, nggak usah yang berat-berat dulu. ya, Oke. nah kalau untuk tokohnya, Oke. jadi misalnya tentang ayam jago tadi masih ya. Jadi kita menggali dulu di pembukaan itu tentang tokohnya, misalnya ayam makannya apa sih? Ya. Terus kemudian dia bentuknya seperti apa, warnanya. Atau hobinya ayam sering Iya, berkokok. misalnya ada ayam yang suka usil. Suka misalnya usil, kita oke. jelasin. Nah, 2 formula tadi kalau sudah tahu, supaya lebih menarik, bisa kita bawakan dengan ada 5 nih Kak Ian. Yes. Jadi 2 dibawakan dengan 5 cara. 2 dibawakan dengan 5 cara. 5 cara Seperti apa ini? menggali ini Yes. suasana dan tokoh. Yang pertama misalnya dengan narasi. Narasi. sering Narasi ya. berarti ceritanya ya. Ya, Oke, dari ceritanya ya misalnya, Bunda. Yang paling standar sekali yang sering dari kita SD dulu misalnya pada suatu hari. Yes, kalimat ini sangat kalimat yang ini ya, kalimat ajaib atau kalimat andalan. Itu Pada suatu hari atau suatu narasi. pagi atau suatu hari gitu. Itu jamak. narasi. Oke. Narasi pada suatu hari. Ya. Pada pagi hari itu misalnya Ya. itu narasi. Oke, yang kedua adalah setelah narasi adalah pertanyaan. Oke. Jadi kita membawakan suasana dan tokoh ini dengan pertanyaan. Oke, dengan pertanyaan. Contoh, misalnya dengan cerita ayam jago tadi ya, misalnya pertanyaan. Kita ngomong ke anak kita, adek tahu nggak hewan apa yang kakinya 2, ekornya panjang, kalau pagi-pagi suka bunyi kukuruyuk, Ya. misalnya seperti itu. Kalau kita nggak bisa bersuara, tapi kukuruyuk gitu udah cukup ya. Dia langsung nebak ayam atau jago gitu ya. Nah, dengan dia menebak seperti itu, harapannya adalah dia mulai masuk untuk terlibat dalam cerita kita. Yang ketiga dengan anekdot. Anekdot. Anekdot itu apa? Anekdot itu lucu-lucuan. Misalnya Oke. kita menggali tokoh dengan anekdot. Misalnya cerita tentang seorang kakek. Ada kakek-kakek, pagi-pagi dia sudah sedih. Aduh, aku sedih sekali hari ini. Aku sudah tua, punya perkebunan luas, tetapi tidak ada yang akan mewarisi perkebunanku. Gimana ya caranya? Aduh. Jadi seperti itu. Anak-anak tuh sudah wow senang ya, sekali. ada Ya. faktor wow-nya ya. Padahal sebenarnya sederhana Sederhana, sekali benar. cara melucu seperti itu. Nggak usah kita yang cari cara melucu yang pakai teori-teori gimana Ya. ya. Nah, yang kemudian yang keempat setelah anekdot tadi adalah membawakan suasana atau tokoh dengan mengajak berpikir anak kita. Oke. Karena anak kita ini senang sekali bertanya ya, misalnya di umur-umur yang masih anak-anak. Kritis ya, mereka kritis. Oke. Ya, yang terakhir Iya, lagi sebelum kayak kita ini, misalnya dengan kreasi lagu. kreasi lagu. Membikin lagu kan mungkin nggak semua orang mudah ya. Yes. Nah, bisa pakai dengan lagu yang biasa misalnya. Misalnya Contoh. ada seorang raja sedang mengadakan sayembara. Oke. Raja itu kemudian pergi ke tengah desa. Nah, Oke, jadi seperti itu. keren sekali. Kak Tommy tepuk tangan semuanya. Yeay. Weh.
Sebenarnya banyak sekali ingin kita bahas ya. Ini menyenangkan. Mudah-mudahan tips yang sederhana ini, tips singkat ini bisa orang tua lakukan di rumah. Ya, nanti juga para guru dan para relawan gitu ya. Nanti next kita akan bicara tentang relawan dan para guru bisa gunakan ini. Dan semoga banyak manfaat dari pertemuan kita pada hari ini. Dan jangan lupa kita akan saksikan dongeng yang akan disampaikan oleh Kak Tommy tentang seekor harimau yang suka berbohong. Suka berbohong. Tapi jangan berbohong. Jangan berbohong. Oke ya. Siap adik-adik semuanya, ayah bunda dimanapun Anda berada. Semoga ada manfaatnya. Sukses selalu menjadi orang tua hebat dan menjadi anak-anak yang juga luar biasa. Sampai jumpa di Mari Bercerita bersama Kampung Dongeng dan TVRI Jambi Punyo Kito. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Aku percaya aku pasti bisa. Belajar mendongeng itu mudah. Yang penting bersemangat dan selalu ceria. Di kampung dongeng aku bisa. Aku percaya aku pasti bisa. Belajar mendongeng itu mudah. Yang penting bersemangat dan selalu ceria. Di kampung dongeng aku bisa. Di kampung dongeng aku bisa. Oke. Hai teman, apa kabarmu? Hai teman, apa kabarmu? Hai teman, berbahagialah jadi anak Indonesia. Nah, kali ini giliran Kak Tommy akan mendongeng untuk adik-adik semua yang ada di rumah. Siapa yang mau dengar cerita? Iya, semuanya mau dengar cerita. Hari ini Kak Tommy ada cerita buat adik-adik semua. Semuanya harus duduk dengan rapi, pasang telinganya, buka matanya, jangan lupa senyumnya, karena Kak Tommy akan bercerita tentang seekor hewan. Nah, coba kalau adik-adik anak-anak hebat semua di rumah bisa nggak tebak nama hewannya ini ya? Bak tebak, siapakah aku? Aku adalah seekor binatang. Tubuhnya besar, kakinya 4, ada belangnya, juga taring dan kuku yang sangat panjang. Hewan apa namanya? Ya betul, namanya harimau. Seekor harimau, hewan yang juga jadi kebanggaan di Provinsi Jambi ya. Oke, mana suaramu? Nah, pagi-pagi terdengar suara kokok ayam jantan. Harimaunya sudah bangun. Hari ini segar sekali. Aku mau pergi mencari mangsa di luar sana. Hewan apa yang aku temui akan aku mangsa. Hai, 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 aku harimau. Hai, 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 si raja hutan. Hai, 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 tidak terkalahkan. Tak ada yang berani denganku. Kata harimau berjalan-jalan sambil bernyanyi-nyanyi riang. Tapi agak sombong ya. Gak boleh sombong. Nah, saking asiknya harimau bernyanyi, dia sampai gak lihat lagi jalan yang dilaluinya. Sampai kemudian si harimau tidak sengaja menginjak sebuah duri kecil tapi sangat tajam.
kaki kanannya menginjak duri. Aduh, sakit sekali. Harimau begitu kesakitan sampai ia gak bisa berjalan. Aduh, gimana caranya kalau gak bisa jalan? Gimana caranya aku bisa mencari mangsa yang lezat? Memangsa bebek, memangsa kambing. Bagaimana caranya? Mereka pasti akan berlari dengan sangat cepat. Wah, bingung deh si harimau. Sampai akhirnya hari semakin panas. Ia pun terpaksa mencari tempat berteduh. Ya sudah, aku berteduh saja. Ya berteduh sambil menyeret tubuhnya ke dalam sebuah goa. Ke dalam sebuah apa? Sebuah goa yang sangat gelap dan tidak ada siapapun di sana. Sampai akhirnya tiba-tiba adik-adik, ternyata di depan goa itu terdengar langkah hewan. Iya, hewan apa dia namanya? Iya, sapi yang bisa menghasilkan susu yang sangat sehat. Wah, asik sekali di sini. Ada banyak rumput-rumputan dan tanaman segar yang bisa aku makan. Wah, aku mau makan dulu. Baru buka mulutnya sedikit, tiba-tiba si sapi sudah dipanggil oleh si harimau dari dalam goa. Wahai sapi, 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 sapi. Kemarilah, kemarilah, kemarilah. Ini aku sedang makan makanan yang sangat enak, rumput-rumput yang segar, dan juga air yang sangat jernih. Si sapi kemudian kaget. Oh, benarkah? Tapi siapa kamu? Kok ada di dalam goa sana yang sangat gelap? Jangan takut. Aku juga sapi sama sepertimu. Aku sedang memakan rumput yang segar dan juga meminum air yang sangat jernih, bersih dan sejuk sekali. Pokoknya marilah kemari. Sebentar lagi rumputnya pasti akan habis. Wah, jangan dihabisin dong. Aku mau tunggu aku. Si sapi akhirnya tergoda bujuk rayu si harimau yang berpura-pura menjadi seekor sapi. Kemudian sapi pun masuk. Sapinya masuk. Ditunggu selama beberapa jam, gak pernah keluar lagi. Tiba-tiba setelah beberapa saat berlalu, lewatlah seekor hewan lagi. Apa coba? Kakinya 4, larinya cepat, biasa jadi hewan tunggangan. Iya betul, anak-anak hebat. Ini namanya kuda. Wow. Ada rumput-rumputan segar di sini. Aku mau makan dulu. Hari ini capek sekali habis bermain bersama temanku. Tapi mereka semuanya sudah pergi jauh. Aduh, aku ketinggalan. Aku lapar soalnya mau makan. Baru buka mulutnya sedikit, tiba-tiba dipanggil lagi si kuda. Hei kuda, kuda, kuda. Ada apa engkau makan di sana? Di sini lebih enak. Di mana? Di dalam gua sini. Lihatlah, ada banyak sekali buah, rumput-rumputan yang hijau menghampar, juga air yang sangat jernih dan segar. Ayo kemarilah, sebentar lagi ini pasti akan habis. Kamu ini siapa sih? Sok kenal banget. Aku ini adalah kuda juga, sama sepertimu, kata si harimau lagi. Baiklah kalau begitu, jangan dihabisin dong, aku juga mau, tunggu ya. Sang kuda pun tergoda juga bujuk rayu si harimau yang berpura-pura mengaku sebagai kuda. Wah, masuk si kuda. Ditunggu selama beberapa jam, gak pernah keluar lagi. Wah, apa yang terjadi ya? Dan tiba-tiba lewatlah lagi
seekor hewan. Coba tebak hewannya apa? Hewannya warnanya coklat, tubuhnya kecil, bergelantungan dan suka makan pisang. Iya, seorang nyemot, kayak nyemot, seekor monyet. Monyet kecil. Waduh. Di mana ya mencari pisang? Susah sekali sekarang. Jangan-jangan semenjak sering kebakaran hutan, jadi sulit mencari makanan. Aduh, siapa sih yang bakar hutan nakal sekali ini? Aduh. Tiba-tiba terdengarlah panggilan. Hei monyet kecil, kemarilah. Daripada susah-susah mencari pisang, aku punya banyak sekali. Suara siapa itu? Aduh, gak tahu di mana sih. Hewannya di mana? Aku juga monyet. Aku ada di dalam goa sini. Goa yang sangat penuh dengan pohon-pohon pisang. Pisang yang sangat gemuk. Pisang yang sangat segar dan manis sekali. Wah, benarkah begitu? Ya, aku mau berbagi denganmu. Maka kamu masuklah kemari. Wah, kalau begitu aku mau, jangan dihabisin ya. Aku mau. Si monyet menghampiri goa tempat harimau yang suka berbohong bersembunyi. Tetapi si monyet tiba-tiba teringat. Masuklah kemari. Aku juga monyet, percayalah. Masuklah kemari, aku sudah lapar, ingin memangsamu. Si harimau keceplosan deh akhirnya. Sebenarnya kan kamu memang makhluk jahat. Ya sudah, aku lari aja. Si monyet kecil akhirnya berlari meninggalkan persembunyian harimau yang suka menipu. Wah, untung saja ya dia ingat kata-kata dari orang tuanya. Siapa yang taat sama ayah bundanya di rumah? Ayah bunda kita pastinya selalu memberikan nasihat yang terbaik untuk kita. Maka adik-adik semua dengarkan dan taati. Oke? Sama seperti si monyet, masa kalah sama hewan kecil seperti ini? Wah, monyet aja selamat gara-gara dia ingat nasihat ayah bundanya. Oke, adik-adik semua, demikian cerita dari Kak Tommy. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di episode berikutnya di acara Mari Bercerita bersama Kampung Dongeng di TVRI Jambi punya kita. Dadah. Kampung Dongeng.